Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 8 April tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Ia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ketika seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah, mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Maka mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit
dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perjumpaan yang menghidupkan. Pernahkah kita mengalami kekagetan dengan kehadiran orang-orang yang sudah sukses dan mengatakan terima kasih karena ternyata kita pernah menginspirasinya di masa lalu? Mungkin kita tidak sadar, tetapi perjumpaan kita ternyata pernah dipakai Tuhan untuk menghidupkan orang lain. Dalam bacaan pertama hari ini, dikisahkan tentang seorang lumpuh sejak lahir yang saking lamanya dia lumpuh sehingga menjadi putus asa dan menyayangkan bahwa yang dibutuhkan setiap hari ialah uang untuk bertahan hidup. Ia meminta sedikit uang kepada Petrus dan Paulus, namun kedua murid Yesus itu malah menyembuhkan penyakitnya. Ia dapat berjalan. Perjumpaan Petrus dan Paulus menghadirkan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup si lumpuh, sehingga ia beralih dari seorang yang tanpa harapan menjadi saksi harapan itu sendiri, karena ternyata kuasa dan kasih Tuhan itu nyata dan bekerja dalam hidupnya. Kemampuan Petrus dan Paulus itu sendiri adalah sebuah hasil dari proses pekerjaan Yesus Sang Guru dalam hidup mereka. Mereka sendiri sebelumnya adalah orang-orang lumpuh dan buta. Kondisi para murid secara keseluruhan setelah kematian Yesus digambarkan dalam kisah dua murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka begitu putus asa, kehilangan harapan pribadi yang sangat duniawi, bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang besar, dikenal setelah Yesus menjadi raja. Tapi ternyata Yesus wafat di salib. Mereka terpaku pada keduniawian, kejasmanian Yesus sendiri. Tetapi Yesus dengan sabar menuntun mereka. Dalam perjamuan, ketika ia memecah roti, mata rohani mereka terbuka, mereka dihidupkan, disembuhkan dari kebutaan dan kelumpuhannya, mampu mengenali Yesus yang bangkit dan hidup di antara mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kita mengalami kelumpuhan dan kebutaan akibat keterikatan kita pada keduniawian, kejasmanian, dan kefanaan. Yesus sering mengajar kita melalui peristiwa-peristiwa kehilangan, kematian untuk mengingatkan betapa parah penyakit kita, betapa kuat hati kita terikat pada hal-hal duniawi, namun kadang pelajaran itu kita abaikan. Namun Tuhan begitu baik. Ia begitu sabar. Karena itu ia meninggalkan kenang-kenangan berupa Ekaristi, agar hati kita tidak hanya berkobar-kobar mendengar firman yang dibacakan dan disampaikan dalam homili, melainkan juga mengenalinya, bahwa Dia hidup dalam diri kita
melalui tubuh dan darahnya yang kita sambut, bahwa dia hidup dalam diri orang lain dan menjadi pengikat komunitas-komunitas kita, mulai dari keluarga, lingkungan, paroki, keuskupan, gereja universal, karena kita semua menyambut tubuh dan darah Tuhan yang sama. Semoga kita semakin mempersiapkan perjumpaan iman dalam Ekaristi dengan Kristus Tuhan kita, agar kita semakin mampu memberikan kehidupan dalam setiap perjumpaan kita dengan sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.